Halo semuanya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Struktur Pemerintahan Negara Indonesia. Sebelum masuk ke presentasi kami, di sini kami ingin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Josia Dinata Sembiring. Saya Rehan Giovanni Sitorus. Kita lanjut ke latar belakang. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi sejarah, budaya, dan sosialnya. Di Indonesia, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia sempat menganut sistem parlementer sebelum beralih ke sistem presidensial melalui Dekret Presiden 1959. Perubahan besar terjadi setelah reformasi tahun 1998 yang menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, dan penguatan lembaga legislatif. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan perkembangan demokrasi Indonesia yang penting untuk dipahami agar masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua ada bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah negara republik presidensial, di mana presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sistem ini memberi presiden kekuasaan eksekutif penuh yang tidak bergantung pada parlemen. Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh DPR kecuali melalui mekanisme pemakzulan. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode atau 10 tahun. Sejak amandemen UUD 1945 pasca reformasi 1998. Sistem ini semakin menguatkan prinsip demokrasi dengan pemilihan presiden langsung oleh rakyat, berbeda dengan era Orde Baru yang dipilih oleh MPR. A. Struktur pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia terdiri dari 3 cabang, yaitu yang pertama eksekutif, dipimpin oleh presiden yang bertugas menjalankan undang-undang dan kebijakan pemerintahan. Presiden dibantu wakil presiden dan menteri-menteri yang mengelola berbagai sektor. Kedua, legislatif, terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. MPR mengubah Undang-Undang Dasar 1945, DPR membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, sedangkan DPD mewakili aspirasi daerah. Yang ketiga, yudikatif. Tugas utama adalah menegakkan hukum dengan lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Lalu yang keempat ada hubungan antar lembaga negara. Contoh hubungan antar lembaga negara, presiden mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Yang kedua, DPR dapat mengajukan hak angket jika kebijakan presiden dianggap bermasalah. Lalu yang ketiga, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Lalu yang keempat, sistem checks dan balance ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan pemerintahan berjalan secara demokratis. C. Perubahan struktur pemerintahan pasca reformasi. Yang pertama, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode. Yang ketiga, penguatan peran DPR dan DPD dalam pengawasan pemerintahan. Yang keempat, desentralisasi kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Perubahan ini membuat sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis dan transparan. Kesimpulannya yaitu struktur pemerintahan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan, terutama setelah reformasi tahun 1998 yang membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga